Om Swastiastu. Tiang atas nama Kadek Sedanayasa, NIM DS 0122-010. Di sini Tiang akan mendeskripsikan asal usul nama Rama. Baiklah, Tiang akan lanjut. Asal usul nama Rama di dalam kitab Rigweda dan Atharwaweda adalah kata sifat yang berarti gelap dan hitam, atau kata benda yang berarti kegelapan. Bentuk feminim dari kata sifat tersebut adalah Rami. Rama muncul dalam Pustaka Weda dengan nama keluarga Margaweya dan Aupataswini. Rama yang lain muncul dengan nama keluarga Jamadagnya yang dianggap sebagai penulis himne Rigweda. Menurut Monir William, 3 Rama dihormati pasca masa Weda, yaitu yang pertama Ramacandra atau Rama Rembulan, putra Dasarata keturunan Ragu dari dinasti Surya. Itu yang pertama. Yang kedua Parasurama, Rama bersenjata kapak, yaitu Awatara Wisnu yang keenam, kadangkala dianggap sebagai Jamadagnya atau sebagai Bhargawa Rama, keturunan Bregu, seorang Siranjiwin atau makhluk abadi. Untuk yang ketiga yaitu Balarama, Rama yang kuat, juga disebut Halayuda, bersenjata bajak saat bertempur. Kakak sekaligus teman dekat Kresna, Awatara Wisnu yang ke-8. Dalam Wisnu Sahasranama, Rama adalah nama lain Wisnu yang ke-394. Dalam interpretasi dari komentar Adi Sankara yang diterjemahkan oleh Swami Tapasyananda dari misi Ramakrishna, Rama memiliki 2 pengertian, yaitu yang pertama Brahman, yang berarti Maha Kuasa yang menganugerahkan para yogi. Sedangkan pengertian yang kedua yaitu Ia atau Wisnu yang meninggalkan kayangan untuk menitis kepada Rama, putra Dasarata. Tiang lanjut ke sumber literatur dari asal usul Rama tersebut, yaitu mengenai kehidupan dan perjalanan Rama adalah Wiracarita Ramayana yang disusun Resi Walmiki. Namun, sastra lain dalam bahasa Sanskerta juga merefleksikan riwayat dalam Ramayana. Sebagai contoh, Wisnu Purana juga menceritakan Rama sebagai awatara Wisnu yang ke-7 dan dalam Bayu Purana, seorang Rama disebut di antara 7 resi dari Manwantara ke-8, dan juga kisah Rama disebut dalam Wiracarita lainnya, yaitu Mahabharata. Versi lain yang penting dan lebih pendek adalah Adhyatma Ramayana. Ramayana memiliki berbagai versi di sepanjang wilayah India. Itulah sumber literatur asal usul Rama. Lanjut ke Rama sebagai awatara Wisnu. Rama atau yang dikenal di Jawa dengan sebutan Rama adalah reinkarnasi Dewa Wisnu yang ke-7.
di antara 10 awatara Wisnu, atau yang ke-22 di antara 25 awatara Wisnu, turun ke dunia sebelum Dewa Wisnu berinkarnasi menjadi Dewa Krishna. Selanjutnya, kehidupan Sang Rama, kelahiran dan keluarga. Ayah Rama adalah Raja Dasarata dari Kerajaan Ayodhya, sedangkan ibunya adalah Kausalya. Dalam Ramayana diceritakan bahwa Raja Dasarata yang merindukan putra mengadakan upacara bagi para dewa. Upacara yang disebut Putra Kamayadnya. Upacara yadnya diterima oleh para dewa dan utusan mereka memberikan sebuah air suci agar diminum oleh setiap permaisurinya. Atas anugerah tersebut, ketiga permaisuri Raja Dasarata melahirkan putra. Yang tertua bernama Rama, lahir dari Kausalya. Yang kedua adalah Bharata, lahir dari Kekayi. Dan yang terakhir adalah Laksmana dan Sastrughna, lahir dari Sumitra. Keempat pangeran tersebut tumbuh menjadi putra yang gagah dan terampil memainkan senjata di bawah bimbingan Resi Wasista. Selanjutnya, Rama dan Wiswamitra. Pada suatu hari, Resi Wiswamitra datang menghadap Raja Dasarata. Raja Dasarata tahu benar watak resi tersebut dan berjanji akan mengabulkan permohonannya sebisa mungkin. Akhirnya sang resi mengutarakan permohonannya kepada sang raja, yaitu meminta bantuan Rama untuk mengusir para raksasa yang mengganggu ketenangan para resi di hutan. Mendengar permohonan tersebut, Raja Dasarata sangat terkejut karena merasa tidak sanggup untuk mengabulkannya. Tetapi ia juga takut terhadap kutukan Resi Wiswamitra. Dasarata merasa anaknya masih terlalu muda untuk menghadapi para raksasa. Tetapi Resi Wiswamitra menjamin keselamatan Rama. Setelah melalui perdebatan dan pergolakan dalam batin, Dasarata mengabulkan permohonan Resi Wiswamitra dan mengizinkan putranya Rama untuk membantu para resi. Sesampainya di tengah hutan, Rama dan Laksmana memperoleh mantra sakti dari Resi Wiswamitra, yaitu Bala dan Atibala. Setelah itu, mereka menempuh perjalanan menuju kediaman para resi di Sidasrama. Sebelum tiba di Sidasrama, Rama, Laksmana, dan Resi Wiswamitra melewati hutan Dandaka. Di hutan tersebut, Rama mengalahkan raksasi Tataka dan membunuhnya. Setelah melewati hutan Dandaka, Rama sampai di Sidasrama bersama Laksmana dan Resi Wiswamitra. Di sana, Rama dan Laksmana melindungi para resi dan berjanji akan mengalahkan raksasa yang ingin mengotori pelaksanaan yadnya yang dilakukan oleh para resi. Saat raksasa Marica dan Subahu datang untuk mengotori sesajen dengan darah dan daging mentah, Rama dan Laksmana tidak tinggal diam. Atas permohonan Rama, nyawa Marica diampuni oleh Laksmana, sedangkan untuk Subahu, Rama tidak memberi ampun.
Dengan senjata Agneastra atau panah api, Rama membakar tubuh Subahu sampai menjadi abu. Setelah Rama membunuh Subahu, pelaksanaan yadnya berlangsung dengan lancar dan aman. Selanjutnya, kisah Rama mendapatkan Dewi Sita. Resi Wiswamitra mendengar adanya sebuah sayembara di Mithila demi memperebutkan Dewi Sita. Ia mengajak Rama dan Laksmana untuk mengikuti sayembara tersebut. Mereka menyanggupi setibanya di sana. Rama melihat bahwa tidak ada orang yang mampu memenuhi persyaratan untuk menikahi Sita, yaitu mengangkat serta membengkokkan busur Siwa. Namun saat Rama tampil ke muka, ia tidak hanya mampu mengangkat serta membengkokkan busur Siwa, tetapi juga mematahkannya menjadi 3. Saat busur itu dipatahkan, suaranya besar dan menggelegar seperti gemuruh. Melihat kemampuan istimewa tersebut, ayah Sita yaitu Raja Janaka memutuskan agar Rama menjadi menantunya. Sita pun senang mendapatkan suami seperti Rama. Kemudian utusan dikirim ke Ayodhya untuk memberitahu kabar baik tersebut. Raja Dasarata girang mendengar putranya sudah mendapatkan istri di Mithila. Kemudian ia segera berangkat ke sana. Setelah menyaksikan upacara pernikahan Rama dan Sita, Resi Wiswamitra mohon pamit untuk melanjutkan tapa di Gunung Himalaya. Sementara Dasarata pulang ke Ayodhya diikuti oleh Resi Wasista serta pengiring-pengiringnya. Di tengah jalan mereka berjumpa dengan Resi Parasurama, yaitu Brahmana Sakti yang ditakuti para kesatria. Parasurama memegang sebuah busur di bahunya yang konon merupakan busur Wisnu. Ia sudah mendengar kabar bahwa Rama telah mematahkan busur Siwa. Dengan wajah yang sangar, ia menantang Rama untuk membengkokkan busur Wisnu. Rama menerima tantangan tersebut dan membengkokkan busur Wisnu dengan mudah. Melihat busur itu dibengkokkan dengan mudah, seketika raut wajah Parasurama menjadi lemah lembut. Rama berkata, "Panah Waisnawa ini harus mendapatkan mangsa. Apakah panah ini harus menghancurkan kekuatan Tuan atau hasil tapa Tuan?" Itulah pertanyaan dari Rama. Parasurama menjawab agar panah itu menghancurkan hasil tapanya, karena ia hendak merintis hasil tapanya dari awal kembali setelah itu. Parasurama mohon pamit dan pergi ke Gunung Mahendra. Lanjut ke kisah Rama yang diusir ke dalam hutan. Dasarata yang sudah tua ingin mengangkat Rama sebagai raja. Dengan segera ia melakukan persiapan untuk upacara penobatan Rama. Sementara Bharata menginap di rumah pamannya yang jauh dari Ayodhya. Mendengar Rama akan dinobatkan sebagai raja, Mantara menghasut Kekayi agar menobatkan Bharata sebagai raja. Kekayi yang semula hanya diam, tiba-tiba menjadi ambisius untuk mengangkat anaknya sebagai raja.
Kemudian ia meminta agar Dasarata menobatkan Bharata sebagai raja. Ia juga meminta agar Rama dibuang ke tengah hutan selama 14 tahun. Dasarata pun terkejut dan menjadi sedih. Tetapi ia tidak bisa menolak karena terikat dengan janji dengan Kekayi. Dengan berat hati, Dasarata menobatkan Bharata sebagai raja dan menyuruh Rama agar meninggalkan kerajaan Ayodhya. Sita dan Laksmana yang setia turut mendampingi Rama ke dalam hutan. Tak berapa lama kemudian, Dasarata wafat dalam kesedihan. Sementara Rama pergi, Bharata baru saja pulang dari rumah pamannya dan tiba di Ayodhya. Ia mendapati bahwa ayahnya telah wafat, serta Rama tidak ada di istana. Kekayi menjelaskan bahwa Bharatalah yang kini menjadi raja, sementara Rama mengasingkan diri ke hutan. Bharata menjadi sedih mendengarnya, kemudian menyusul Rama. Harapan Kekayi untuk melihat putranya senang menjadi raja ternyata sia-sia. Di dalam hutan, Bharata mencari Rama dan memberi tahu berita duka karena Prabu Dasarata telah wafat. Ia membujuk Rama agar kembali ke Ayodhya untuk menjadi seorang raja. Rakyat juga mendesak demikian, tetapi Rama menolak karena ia terikat oleh perintah ayahnya. Untuk menunjukkan jalan yang benar, Rama menguraikan ajaran-ajaran agama kepada Bharata. Akhirnya Bharata membawa sandal milik Rama dan meletakkannya di singgasana. Dengan lambang tersebut, ia memerintah Ayodhya atas nama Rama. Selanjutnya dikisahkan peristiwa di Pancawati. Saat menjalani masa pengasingan di hutan, Rama dan Laksmana didatangi seorang raksasi bernama Surpanaka. Ia mengubah wujudnya menjadi seorang wanita cantik dan menggoda Rama dan Laksmana. Rama menolak untuk menikahinya dengan alasan bahwa ia sudah beristri. Maka ia menyuruh agar Surpanaka membujuk Laksmana. Tetapi Laksmana pun menolak. Surpanaka iri melihat kecantikan Sita dan hendak membunuhnya. Dengan sigap, Rama melindungi Sita dan Laksmana mengarahkan pedangnya kepada Surpanaka yang hendak menyergapnya. Hal itu membuat hidung Surpanaka terluka. Surpanaka mengadukan peristiwa tersebut kepada kakaknya yang bernama Kara. Kara marah terhadap Rama yang telah melukai adiknya dan hendak membalas dendam. Dengan angkatan perang yang luar biasa, Kara dan sekutunya menggempur Rama. Tetapi mereka gugur semuanya. Akhirnya Surpanaka melaporkan keluhannya kepada Rahwana di kerajaan Alengka. Rahwana marah dan hendak membalas perbuatan Rama. Ia mengajak patihnya yang bernama Marica untuk melaksanakan rencana liciknya. Pada suatu hari, Sita melihat seekor kijang yang sangat lucu sedang melompat-lompat di dalam pondoknya. Rama dan Laksmana merasa bahwa kijang tersebut bukan kijang biasa.
Tetapi atas desakan Sita, Rama memburu Kijang tersebut, sementara Laksmana ditugaskan untuk menjaga Sita. Kijang yang diburu Rama terus-menerus mengantarkannya ke tengah hutan. Karena Rama merasa bahwa Kijang tersebut bukan Kijang biasa, ia memanahnya. Seketika hewan tersebut berubah menjadi Marica, patih sang Rahwana. Saat Marica sekarat, ia mengerang dengan keras sambil menirukan suara Rama. Merasa bahwa ada sesuatu yang buruk telah menimpa suaminya, Sita menyuruh Laksmana agar menyusul Rama ke dalam hutan. Pada mulanya Laksmana menolak, tetapi karena si Sita bersikeras, Laksmana meninggalkan Sita. Sebelumnya, ia sudah membuat lingkaran pelindung agar tidak ada orang jahat yang mampu menculik Sita. Rahwana yang menyamar sebagai Brahmana menipu Sita sehingga Sita keluar dari lingkaran perlindungan dan diculik oleh Rahwana. Saat Laksmana menyusul Rama ke hutan, Rama terkejut karena Sita ditinggal sendirian. Ketika mereka berdua pulang, Sita sudah tidak ada. Yang lanjut ke kisah petualangan menyelamatkan Sita. Setelah mendapati bahwa Sita sudah menghilang, perasaan Rama terguncang. Laksmana mencoba menghibur Rama dan memberi harapan agar mereka berdua menyusuri pelosok gunung, hutan, dan sungai-sungai. Akhirnya mereka menemukan darah tercecer dan pecahan-pecahan kereta, seolah-olah pertempuran telah terjadi. Rama berpikir bahwa itu adalah pertempuran raksasa yang memperebutkan Sita. Tetapi tak lama kemudian, mereka menemukan seekor burung tua sedang sekarat. Burung tersebut bernama Jatayu, sahabat Raja Dasarata. Rama mengenal burung tersebut dengan baik, dan dari penjelasan Jatayu, Rama tahu bahwa Sita diculik oleh Rahwana. Setelah memberitahu Rama, Jatayu menghembuskan napas terakhirnya. Sesuai aturan agama, Rama mengadakan upacara pembakaran jenazah yang layak bagi burung Jatayu. Dalam perjalanan menyelamatkan Sita, Rama dan Laksmana bertemu raksasa aneh yang bertangan panjang. Atas instruksi Rama, mereka berdua memotong lengan raksasa tersebut dan tubuhnya dibakar sesuai upacara. Setelah dibakar, raksasa tersebut berubah wujud menjadi seorang dewa bernama Kabanda. Atas petunjuk sang dewa, Rama dan Laksmana pergi ke tepi sungai Pampa dan mencari Sugriwa di bukit Risyamuka karena Sugriwalah yang mampu menolong Rama. Dalam perjalanan mereka beristirahat di asrama Sabari, seorang wanita tua yang dengan setia menantikan kedatangan mereka berdua. Sabari menyuguhkan buah-buahan kepada Rama dan Laksmana. Setelah menyaksikan wajah kedua pangeran tersebut dan menjamu mereka, Sabari meninggal dengan tenang dan mencapai surga.
Berlanjut ke cerita persahabatan Sang Rama dengan Sugriwa. Reruntuhan jembatan kuno antara India dan Sri Lanka yang konon dibangun oleh Rama seperti yang diceritakan dalam Wiracarita Ramayana kini berada di dasar laut. Dalam misi menyelamatkan Sita, Rama dan Laksmana melanjutkan perjalanan sampai ke sebuah daerah yang dihuni para kera dengan rajanya bernama Sugriwa. Sebelum berjumpa dengan Sugriwa, Rama bertemu dengan Hanuman yang menyamar menjadi Brahmana. Setelah bercakap-cakap agak lama, Hanuman menampakkan wujud aslinya dan mengantar Rama menuju Sugriwa. Sugriwa menyambut kedatangan Rama di istananya. Tak berapa lama, kemudian mereka saling menceritakan masalah masing-masing. Akhirnya Rama dan Sugriwa mengadakan perjanjian bahwa mereka akan saling menolong. Rama berjanji akan merebut kembali kerajaan Kiskenda dari Subali, sedangkan Sugriwa berjanji akan membantu Rama mencari Sita. Kemudian Sugriwa dan Rama beserta rombongannya pergi menuju kediaman Subali di Kiskenda. Di sana Subali dan Sugriwa bertarung. Setelah pertarungan sengit berlangsung agak lama, Rama mengakhiri riwayat Subali. Sesuai dengan janjinya, Sugriwa bersedia membantu Rama mencari Sita. Ia mengirim Hanuman sebagai utusan Sang Rama. Setelah Hanuman menemukan Sita di Alengkapura, ia mengumumkan kabar gembira kepada Rama. Atas petunjuk Hanuman, bala tentara Wanara berangkat menuju kerajaan Alengka. Berlanjut ke kisah membangun jembatan Rama Setu. Saat Rama dan tentaranya bersiap-siap menuju Alengka, Wibisana, adik Sang Rahwana, datang menghadap Rama dan mengaku akan berada di pihak Rama. Setelah ia menjanjikan persahabatan yang kekal, Rama menobatkannya sebagai Raja Alengka, meski Rahwana masih hidup dan belum dikalahkan. Kemudian Rama dan pemimpin Wanara lainnya berunding untuk memikirkan cara menyeberang ke Alengka, mengingat tidak semua prajuritnya bisa terbang. Akhirnya Rama menggelar sesuatu upacara di tepi laut untuk memohon bantuan Dewa Baruna. Selama 3 hari Rama berdoa dan tidak mendapatkan jawaban. Akhirnya kesabaran Rama habis, kemudian ia mengambil busur dan panahnya untuk mengeringkan lautan. Melihat laut akan binasa, Dewa Baruna datang memohon maaf atas kesalahannya. Dewa Baruna menyarankan agar para Wanara membuat jembatan besar tanpa perlu mengeringkan atau mengurangi kedalaman lautan. Nila ditunjuk sebagai arsitek jembatan tersebut. Setelah bekerja dengan giat, jembatan tersebut terselesaikan dalam waktu yang singkat dan diberi nama Rama Setu. Berlanjut ke kisah Rama yang menggempur Alengka. Setelah jembatan rampung, Rama dan pasukannya menyeberang ke Alengka. Pada pertempuran pertama, Anggada menghancurkan menara Alengka. Untuk meninjau kekuatan musuh, Rahwana segera mengirim mata-mata untuk menyamar menjadi Wanara dan berbaur dengan mereka. Penyamaran mata-mata Rahwana sangat rapi sehingga banyak yang tidak tahu
kecuali Wibisana. Kemudian Wibisana menangkap mata-mata tersebut dan membawanya ke hadapan Rama. Di hadapan Rama, mata-mata tersebut memohon pengampunan dan berkata, mereka hanya menjalankan perintah. Akhirnya Rama mengizinkan mata-mata tersebut untuk melihat-lihat kekuatan tentara Rama dan berpesan agar Rawana segera mengembalikan Sita. Mata-mata tersebut sangat terharu dengan kemurahan hati Rama dan yakin bahwa kemenangan akan berada di pihak Rama. Pada hari pertempuran terakhir, Dewa Indra mengirim kereta perangnya dan meminjamkannya kepada Rama. Kusir kereta tersebut bernama Matali, siap melayani Rama. Dengan kereta dewa tersebut, Rama melanjutkan peperangan yang berlangsung dengan sengit. Kedua pihak sama-sama kuat dan mampu bertahan. Akhirnya Rama melepaskan senjata Brahma Astra ke dada Rahwana. Senjata sakti tersebut mengantar Rahwana menuju kematiannya. Seketika bunga-bunga bertaburan dari surga karena menyaksikan kemenangan Rama. Wibisana meratapi jenazah kakaknya dan sedih karena nasihatnya tidak dihiraukan. Sesuai aturan agama, Rama mengadakan upacara pembakaran jenazah yang layak bagi Rahwana, kemudian memberikan wejangan kepada Wibisana untuk membangun kembali negeri Alengka. Setelah Rahwana dikalahkan, Sita kembali ke pelukan Rama dan mereka kembali ke Ayodhya bersama Laksmana, Sugriwa, Hanuman, dan tentara Wanara lainnya. Di Ayodhya mereka disambut oleh Bharata dan Kekayi. Di sana para Wanara diberi hadiah oleh Rama atas jasa-jasanya. Demikianlah deskripsi tentang asal-usul Rama yang bisa saya paparkan. Kurang dan lebihnya yang mohon maaf. Akhir kata atau akhir penjabaran titiang tutup antuk Parama Santi. Om Santi 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 Om.